Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi kenalin, nama aku Mita Mawanda, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan mengenai keterampilan sosial. Nah, apa sih itu keterampilan sosial? Jadi kalau berdasarkan pengertiannya, keterampilan sosial itu merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, jadi ketika dia berbicara dengan orang lain merasa nyambung, merasa nyaman, merasa sangat mengerti gitu apa yang dibicarakan sama si dia ini gitu. Nah, jadi keterampilan sosial itu ada di dalam diri sendiri gitu. Teman-teman tahu kan ya, gak semua orang bisa berbicara di depan publik. Nah, orang yang mampu berbicara di depan publik dengan baik itu adalah orang yang memiliki keterampilan sosial yang tinggi, teman-teman. Karena keterampilan sosial itu yang benar-benar ada dalam dirinya sendiri. Dia mampu untuk memanage dirinya bagaimana supaya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Walaupun orangnya itu sedikit ataupun banyak, tapi dia mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya, teman-teman, ada aspek pada keterampilan sosial. Yang pertama yaitu aspek hubungan dengan teman sebaya. Teman-teman, walaupun kita begitu dekat dengan teman sebaya, tapi kita belum tentu bisa berhubungan dengan baik selama-lamanya, berjalan mulus tanpa ada masalah kan, teman-teman. Nah, rasanya mustahil gitu orang yang berhubungan dengan temannya tapi nggak pernah berantem, itu tuh mustahil. Sebaik-baiknya yang memiliki keterampilan sosial pasti dia pernah berantem. Nah, dari hubungan manusia itu dapat dilihat keterampilan sosialnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada manajemen diri. Nah, manajemen diri ini mengatur dirinya gitu, bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain secara efektif gitu. Ya, itu ada kemampuan akademis. Nah, dalam kemampuan akademis ini juga membutuhkan keterampilan sosial, karena dalam proses belajar mengajar kita sebagai makhluk sosial pasti juga membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, dari situ kelihatan bagaimana keterampilan sosial kita, dan keterampilan sosial yang kita keluarin itu mampu mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan teman kita, dosen ataupun guru kita dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap aturan. Nah, jadi teman-teman, salah ya kalau misalnya ada pepatah aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, orang yang memiliki keterampilan sosial dengan baik, ia pasti mematuhi aturan. Karena gimana keterampilan sosialnya baik gitu, dia aja nggak mematuhi aturan. Jadi sebenarnya orang yang keterampilan sosial itu adalah orang yang mampu ngebuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman, nggak pernah melanggar aturan. Kenapa bisa buat nyaman? Kenapa bisa langgeng-langgeng aja gitu kalau berteman sama orang yang memiliki keterampilan sosial yang baik? Karena dia aturannya itu nggak dilanggar. Dia kalau ada aturan ya dilanggar. Jadi pasti orang-orang kan bakal senang kan ya, kayak gitu. Yang kelima itu adalah menempatkan diri pada posisi yang tepat. Nah, jadi keterampilan sosial itu mampu membuat kita itu menempatkan gitu posisinya yang tepat. Jadi kalau misalnya A ditempatkan kepada yang A, misalnya B ditempatkan kepada yang B. Nah, jadi berperilaku seperti ini cocok nggak di posisi dan kondisi seperti ini? Berperilaku seperti ini cocok nggak di kondisi dan posisi seperti ini? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang ngebuat nyaman bersosialisasi dengan orang yang berketerampilan sosial karena dia mampu menempatkan dan tidak dapat menimbulkan masalah. Implementasi keterampilan sosial. Pertama itu adalah penerapan dan penegakan aturan. Seperti yang aku jelasin tadi, bahwa orang yang berketerampilan sosial itu dia taat pada aturan. Nah, implementasinya ini penerapan dan penegakan aturan. Oke. Nah, yang kedua itu contoh teladan dari guru. Seperti yang bilang tadi, bahwa orang yang baik itu adalah orang yang berketerampilan sosial sehingga dia bisa dijadikan teladan. Itu salah satu, itu juga merupakan implementasinya. Nah, yang ketiga itu merupakan penganjuran sikap positif berupa nasihat dan teguran.
yang kepada pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung. Nah, jadi di dalam kelas suatu pendidikan sebenarnya kita tidak hanya belajar akademisi, tetapi kita juga belajar kesosialan. Bagaimana bisa berhubungan dengan teman ataupun guru ataupun dosen, berhubungannya itu dengan baik dan efektif. Nah, itu juga merupakan salah satu implementasi dari keterampilan sosial itu sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita dari selama masa sekolah SD, SMP, SMA pasti ada nilai sikap. Nah, kalau menurut aku itu juga merupakan implementasi dari keterampilan sosial, teori pembelajaran keterampilan sosial. Yang pertama itu ada teori kolaboratif. Nah, teori kolaboratif ini kalau misalnya menurut aku ya, itu pembelajaran secara berkelompok. Jadi dia mampu mengkolaborasikan, membandingkan antara ide orang ini dengan ide temannya seperti apa, sehingga menjadikan suatu ide yang lebih bagus, tetapi bukan bermaksud untuk merendahkan ide teman yang kira-kira kurang bagus gitu. Nah, di sini tujuannya lebih mengarah kepada yang positif, bukan kepada yang negatif. Jadi kalau misalnya menurut analisis aku gitu, selama ini tugas-tugas kelompok kita itu tujuannya ke keterampilan sosial itu tadi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kita. Nah, kemudian ada teori konseptual. Nah, teori konseptual ini itu dia mampu ketika guru menuangkan materi gitu kepada dia jadi dia itu mampu menghubungkan materi tadi dengan kejadian yang benar-benar terjadi di kisah nyata, apakah sesuai atau tidak. Nah, apakah teori ataupun materi yang dimaksud itu merupakan kejadian yang ini atau yang ini, kejadian yang A atau yang B, seperti itu. Oke, aku harap teman-teman semua paham apa yang aku bilang walaupun banyak kebelit. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nggak puas, biar bisa cari lagi lebih banyak mengenai keterampilan sosial. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.